そして一番大変なこと、まあ嬉しいはkitaあるよね. 大変なことはaku kayak susah gitu loh ngomongnya pakai bahasa Jepang karena kayak akan ngomong keluh kesah yang gimana ya, nggak semua orang Jepang itu baik, nggak semua orang Jepang itu ngerti posisi kita, nggak semua orang Jepang itu juga ya pas kerja pun yang egois, yang dimikirin diri sendiri itu banyak gitu. Dan Tokute Gino itu lebih ke kayak yang apa ya, ya udah kamu kayak dibiarin gitu, oh kamu kan Tokute, ya udah diajarinnya tuh kayak sebentar banget, bener-bener aku tuh seminggu doang tuh harus kayak bisa kerjaan, harus bisa sama cepetnya, terus harus bisa sama cara kerjanya kayak mereka. Itu gila gak sih? Itu bikin stres banget pertama-pertama dateng ya, kayak yang hah gila, masa kita bisa sih langsung disuruh kayak kerja kayak mereka, sesempurna mereka. Dan ya setokute-tokute ginonya kita juga, kita perlu adaptasi kan, maksudnya nggak bisa langsung kayak weh langsung harus bisa gitu. Dan mereka kayak nggak mau tahu gitu sih ya, dan apa apa itu sendiri gitu. Kita tuh nggak diurusin betul-betul kayak dulu waktu magang tuh kan masih lumayan ya, agak diurusin, agak diperhatikan gitu, agak dianak emaskan gitu. Kalau sekarang tuh ya boro-boro kayak apa sih, ya udah kayak kita tuh apa-apa sendiri, apa-apa bener-bener mikir sendiri, bahkan ke rumah sakit juga sendiri, mau ngapa-ngapain sendiri. Itu sih yang nggak aku suka dari pengalaman yang sekarang ini di Tokutegino gitu. Dan gimana ya, maksudnya jangan berpikiran bahwasanya orang Jepang itu semuanya baik ya, tidak semua. Yasashi hito iru kedo ya, tapi tidak semua orang Jepang itu baik. Dan kadang ngeselin gitu ya, nggak orang Jepang aja, ternyata aku di sini tuh bener-bener di perusahaan yang banyak banget orang asingnya, dan kerjasama dengan orang asing itu nggak semudah yang kalian bayangin gitu kan. Banyak pergulatan di dalam hati, yang kadang kita tuh udah berusaha ngalah, yang kadang kita tuh udah berusaha baik karena nyadar diri, tapi banyak juga yang kayak akhirnya apa ya, ngeremehin kita, nyepelein kita. Ya oke lah, aku tuh nggak apa-apa kalau misalnya disuruh-suruh ini, disuruh itu, disuruh itu, tapi kadang mereka pun menyuruhnya juga dengan cara yang kurang baik, yang kurang kita berkenan gitu. Bahkan kerja di Jepang itu kan harus ngumpulin mood yang bener-bener gimana ya, cari mood untuk kerja pagi buta dingin, apalagi sekarang musim dingin tuh kan moodnya bener-bener harus ekstra banget ya, kayak kita tuh wah bener-bener hmm, harus dapat mood booster yang ini banget gitu. Terus apalagi udah nyampe di Kaisa, ketemu dengan orang-orang yang Bukatsuku yang nggak ngerti maunya apa gitu. Dan bahkan yang aku aneh dari mereka tuh ya gimana ya, ya aku tahu orang itu punya caranya masing-masing, punya cara berpikirnya masing-masing, cuman maksudnya ya nggak bisa dong aku cara kerjaku seperti ini dan harus disamain dengan cara kerjanya mereka yang seperti itu. Kita kan punya nyari kata masing-masing, dan ada yang mengerti, ada yang baik, tapi ada juga yang kayak nyalahin gitu, ya kamu tuh harusnya kayak gini, kayak caraku, ya nggak bisa kayak gitu juga bro. Tapi itu banyak banget sis yang seperti itu. Jadi pengalaman Tokutegino kali ini iya baru 2 bulan sih, tada nikaget sudah gitu nih, jadi masih tanosinya masih belum ada, belum menemukan gitu. Jadi ya ya udahlah, aku nikmatin aja di sini sebisa aku, semampu aku. Yang penting aku udah menunjukkan terbaik, membawa nama baik negara ya, terutama karena kita punya saingan Vietnam, ada Cina dan lain-lain gitu kan di Jepang. Jadi ya mempertaruhkan nama baik negara dan diri sendiri pastinya juga, itu pasti berimbas ke LPK, berimbas ke Torokushi Kikang, berimbas ke Kumiai misalnya nanti kalian magang atau ini. Jadi perbedaannya antara magang dengan Tokutegino itu ya, kalau magang sih lebih enak ya, maksudnya lebih diurus gitu. Kalau Tokutegino itu benar-benar apa-apa kita mandiri, apa-apa kita ngurus sendiri. Jadi buat kalian yang Tokutegino harus siapin mental 2 kali lipat daripada dulu kalian pernah
Ginuji Susei. Pasti bisa kok, insya Allah. Aduh, bener-bener kayak gedeg gitu. Dan mungkin gini juga ya faktor jeleknya di aku sih, ini mah pengalaman aku pribadi gitu. Jadi mungkin karena ada perasaan yang sombong, aduh nauzubillah min dzalik, ya Allah. Maksudnya aku ya, ini aku ngomongin aku sendiri, ada perasaan yang kayak ya udah, aku udah bisa loh bahasa, aku udah bisa kerja kok, kamu tuh berisik banget, kamu tuh nyuruh kayak gini, kamu tuh kayak gini. Jadi itu ada perasaan yang seperti itu, dan aku mau belajar bahwasanya ya udahlah, kamu di sini tuh bukan siapa-siapa, kamu di sini tuh statusnya tetap yang paling bawah. Jadi ya udah, kalau misalnya dikasih tahu atau di ini harus bisa legowo, harus bisa menerima, harus berlapang dada dan banyak-banyak sabar aja. Dan kayaknya itu udah mulai aku praktekin dan itu berhasil sih. Jadi kita tuh kerja kayak lebih enak. Dulu awalnya tuh kayak apa sih orang ini berisik banget, apa sih ini ngatur-ngatur gitu, kayak aku nggak terima gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya nggak baik seperti itu. Jadi kita tuh harus tetap ya udah ya, tokuti mau kamu tokuti gino, mau kamu apa kensuse, itu kayaknya nggak akan ada bedanya, toh gajinya juga kita nggak terlalu beda banyak kok, maksudnya ya. Jadi kayaknya nggak baik deh kalau punya sifat yang seperti itu. Jadi jangan dicontoh ya nanti buat teman-teman kalau pas pertama kali kerja di Jepang sebagai tokuti gino, ya tetaplah merendah, tetaplah sadar diri bahwasanya kalian itu di sini ya statusnya tidak jauh beda dengan si pemagang gitu sih kalau menurut aku. Nayami koto toka kanashi toko mo aru yo ne. Kazoku to hanaretara, kazoku to hanareru toki ni wa hontou ni 規模がね、家族がずっと元気にしてほしいんだけど、泣きた本当にこの前さ、彼氏の弟が亡くなりました。その時はね、本当にmungkin hal yang paling berat ketika kita merantau itu ya, kalau terjadi apa-apa dengan keluarga kita. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat banyak di sini gitu. Ya mendoakan mah pasti ya, tapi itu resiko gitu. Jadi kalau kalian berpikir ke Jepang itu enak, ya mungkin ada enaknya, tapi resiko paling besarnya ketika sesuatu itu terjadi kepada diri kita, dan aku ngalamin gitu kan, itu tuh benar-benar kayak yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu. Makanya salut buat kalian yang mau berjuang demi keluarga, yang mau benar-benar bekerja di Jepang, kerjaan berat, merantau jauh dari keluarga, itu kalian hebat banget sih. Salut buat kalian-kalian yang memperjuangkan keluarga kalian, yang ingin membahagiakan keluarga kalian dengan resiko yang seperti itu. Mungkin gak cuma aku aja ya, mungkin di luar sana banyak teman-teman yang kehilangan okasang, otosang, obasang, atau ya keluarga yang kalian sayangin. Itu tuh hal yang paling bikin anak rantau bener-bener seakan-akan dunia terhenti, terus kayak yang kayak ya nggak bisa ini. Akirame de kudasai, koko de taihen demo ikura kurushi shite mo akirame de kudasai, ganbatte kudasai ne. 将来の夢ためとか家
suku no tame to ka. Mungkin itu pengalaman dari aku yang gak seberapa ini, tapi intinya tetaplah menjadi diri kalian ketika kalian bekerja, dan jangan lupa Nihongo ga taisetsu dakara mainichi benkyou shite kudasai. Karada ni mo kiyotsukete kudasai. Minasan ganbarimashou.